hari Sabtu Minggu saya adakan rekam seluruh pelosok Kota Bangkalan. Turun berarti Pak? Ya, sendiri ya, ngerekam pagi, siang, sore, malam hari. Itu yang lebih saya membuat terkaget-kaget lagi. Senin pagi yang saya jadwalkan dalam seminggu pertama bekerja, 7 hari pertama, di hari ke-8 di hari Senin, saya janji OPD memaparkan kepada saya tentang serapan anggaran dan lain-lain. Saya cut. Kamu lihat video ini aja. Saya lihat kamu ada di mana selama ini. Itu yang saya minta. Itu pertanyaan besarnya dari Pak BJ. Ya. Itu pertanyaan besarnya Pak BJ kepada waktu rakor pertama ya Pak BJ. Karena Pak BJ melihat langsung keadaan di Bangkalan. Ya, kan seminggu tuh baru kerja. Ini baru minggu kedua mau minggu ketiga besok. Nah, kok bisa muncul pertanyaan tadi? Kemana kalian semua? Nah bagaimana? PKL tidak tertata. Saya tidak pernah melarang orang berjualan. Tidak pernah melarang orang untuk mencari nafkah. Tapi jangan mengganggu orang lain. Apalagi mengganggu fasilitas umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dan Haris di acara Hasan Birsa. 2 kalinya saya menemui Bapak PJ Bupati Bangkalan, Bapak Arif. Mudah-mudahan apa yang beliau temukan selama 2 minggu bertugas di sini, kita langsung bicara dengan beliau. Assalamualaikum Pak PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, sekarang ketemu. Kalau waktu itu saya melihat segernya luar biasa Bapak. Sekarang kok ada pileknya segala macam, ini kenapa Pak? Apa cuaca Bangkalan tidak mendukung apa atau gimana? Magelang Bangkalan kan sama juga kan? Mendukung. Kalau saya biasa panas. Gitu. Ini mungkin otot-ototnya terlalu tegang. Atau kaget ketika datang ke Bangkalan dan melihat segala sesuatunya di Bangkalan? Kaget. Yang mata kaget iya. Dan harus kencang ya. Kan saya kan tidak pernah bisa menunda pekerjaan. Iya. Dan saya seorang pegawai negeri yang tidak bisa besok saja. Gitu ya Pak ya. Ya, dan sejak dari daerah sampai ke Kementerian Dalam Negeri itu ya end office saya tuh jam 9 malam itu paling gaya kerjanya memang begitu ya Pak ya. Ya. Apalagi memang sekarang di sini tidak boleh ditunda besok. Numpuk lagi. Nanti kalau ditunda ada masalah lagi kelewatan tuh. Jadi setelah 2 minggu ini dimnya daftar masalahnya sudah numpuk ya Pak ya, dimnya. Kalau dimnya langsung saya selesaikan. Oh gitu, dimnya. Ya. Jadi masalah semuanya insya Allah masuk, termasuk pupuk. Saya sudah ketemu sama tokoh distributor pupuknya. Memang kan masalah pupuk nih yang sering ditanyakan juga itu. Iya. Pupuk nggak ada masalah. Hanya karena belum musim tanam, petani ini nggak ngambil. Nah ketika nggak ngambil, numpuk di kios, dialihkanlah ke daerah lain menurut pandangan dari provinsi. Nah ini yang saya minta untuk tidak dilakukan. Jadi petani masa pantau belum beli, ambil aja lah jatahmu, ambil aja gitu. Hanya itu aja sih yang sudah saya tidak hanya sebatas itu. Ya, ada yang KTP-nya merasa sudah diambil. Perlu lama berarti kan. Dalam hal itu, saya sudah sampaikan juga, ternyata ada penebusan pupuk ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tani. Supaya memudahkan transportasi dan biaya pengambilan kan mungkin kita perlu transport. Nah, ternyata ada beberapa petani yang belum masuk ke kelompok tani. Di 2024 saya sudah perintahkan Dinas Pertanian tidak ada lagi terjadi, harus semuanya masuk. Ini kan perlu berjalan nih. Saya yang penting udah ada masalah itu, saya dalami seperti apa. Salah satunya yang saya temukan 2 tadi. 1 belum saatnya musim tanam, yang kedua ada petani yang tidak masuk dalam kelompok tani. Nah, mungkin ada masalah lain akan saya berkembang sambil berjalan pasti insya Allah nanti ketemu lagi. Kenapa waktu FGD dulu tahun 2022 Desember Demang menghasilkan Perbu, itu salah satu masukan dari teman-teman dan juga saya memang di seluruh petani di Kabupaten Bangkalan banyak yang tidak paham bahwa dia masuk Poktan. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Makanya tahun ini Poktan berbasis kampung harus betul-betul diselesaikan, Pak. Karena tidak hanya urusan pupuk, Pak. Bibit, alsintan dan macamnya itu yang dari pusat, dari sini, dari provinsi itu pasti berangkat dari data yang tidak benar itu. Dan itu berjalan sudah bertahun-tahun, Pak. Makanya kehadirannya Bapak PJ ini mudah-mudahan minimal ini urusan pertanian karena di Bangkalan itu mayoritas adalah petani. Mudah-mudahan tertib, nggak salah lagi datanya. Ya. Saya sampaikan tadi bahwa kita tuh udah difokus ya. Semua PNS-nya udah menjadi Kabupaten Bangkalan 492 tahun nih.
awal berdirinya. Menjadi PNS kan juga sudah lama. Mereka sudah expert sebetulnya. Nah mungkin situasi yang membuat mereka jadi terkesan traumatik sehingga tidak mengekspos pekerjaannya dengan baik. Nah ini yang saya minta sekarang, semua pekerjaan harus terekspos dan terlaporkan. Karena pekerjaan tidak akan diakui kalau dia tidak melaporkan. Pekerjaan tidak akan diakui kalau tidak dilaporkan. Iya betul. Justru memang banyak yang tidak mau melaporkan selama ini. Gimana? Tapi kan ini pertanggungjawaban anggaran, Pak. Nah ini jadi masalah sehingga MCP kita rendah. MCP kita tuh di ranking 497 dari 514 kabupaten kota Indonesia. Jawa Timur, Bangkalan paling rendah tingkat kemiskinannya. Ini membuat karena tidak ada report kepada pimpinan tentang administrasi yang harus dilapor. Artinya Pak BJ sekarang sudah masuk di bagian dari dimnya ada gaya kerja yang masih perlu untuk dirubah ya Pak. Diingatkan kembali. Selama ini tidak ingat apa memang sengaja tidak ya Pak ya? Ingat, tahu. Tetapi sadar, tapi karena tadi situasinya yang tidak membuat itu. Tapi titik persoalannya di situ kan, titik persoalannya, ya, akar problemnya. Iya, salah satunya. Karena kan situasinya kan, saya diingatkan teman-teman dalam 20 tahun ini kan ketegasan pimpinan ini justru membuat mereka agak trauma gitu Pak ya. Lemah dan trauma. Tapi kan harusnya tidak menjadi salah, tidak boleh menjadi alasan. Hanya mereka takut kemudian terlibat, takut kemudian terperiksa. Sehingga lebih aman kalau tidak membuat laporan, tidak tanda tangan kan itu. Lebih aman kalau bekerjanya normal mati saja gitu ya. Safety player. Itu salah satu sudah dicatat oleh Pak PJ, ada gaya kerja yang perlu untuk dirubah, pola kerja perlu dirubah. Itu catatannya Pak PJ 2 minggu ada di sini. Yang lain ada kira-kira Pak yang menjadi Pak PJ sekarang ini nggak fit. Apakah karena cuaca? Apakah memang menginginkan persoalan Bangkalan yang terlalu banyak? Gitu? Yang jelas, Bismillah lah. Masih kuat berdiri. Walaupun pegel-pegel. Saking banyaknya Pak. Ya kan tidak pernah berhenti nih. Dari mulai saya masuk minggu lalu terus. Dari mulai masuk di demo, didatangi Menko Polhukam, diberi arahan-arahan. Kemudian saya berkoordinasi dengan teman-teman di OPD, masih ada masukan dari teman-teman pemerhati juga. Hari Rabu kemudian saya masih mengumpulkan OPD lagi, bekerja koordinasi dengan UTM dan lain-lain. Hari Kamis Maulid Nabi. Hari Jumat saya ke Jakarta ngantar surat kepada Presiden, kepada Menteri-Menteri untuk memohon BPWS, itu ada IPA di sana yang kita minta dikelola kembali. Kemudian saya minta untuk pembangunan jalan, bantuan sarana pembangunan jalan lagi ke sana, termasuk mengundang Presiden hari di Karapan Sapi dan sebagainya. Nah itu pun saya mendapat teguran, kenapa kok nggak tembus kemana-mana? Saya bilang, ya kan saya tembuskan juga. Terus lanjut hari hari Sabtu Minggu saya mendapatkan info masukan yang saya sangat kaget. Sangat kagetnya kok bagi saya sih kalau saya dimin nggak berarti apa-apa. Tetapi karena jabatan saya PJ, otomatis PMK Bangkalan ini yang di depan adalah saya. Betul. Saya yang bertanggung jawab. Nah itulah sehingga saya ya harus bertanggung jawab dengan kondisi asrama Bangkalan ini. Saya bilang asrama karena Kabupaten Bangkalan yang saya harus jadi pemimpin di situ kan Pak, ditunjuk, tidak dipilih tapi ditunjuk. Saya harus bisa memfasilitasi itu. Sehingga hari Sabtu Minggu saya adakan rekam seluruh pelosok Kota Bangkalan. Turun berarti Pak? Ya, sendiri ya, ngerekam pagi, siang, sore, malam hari. Itu yang lebih saya membuat terkaget-kaget lagi. Senin pagi yang saya jadwalkan dalam seminggu pertama bekerja, 7 hari pertama, di hari ke-8 di hari Senin, saya janji OPD memaparkan kepada saya tentang serapan anggaran dan lain-lain. Saya kata, kamu lihat video ini aja. Saya lihat kamu ada di mana selama ini. Itu yang saya minta. Itu pertanyaan besarnya dari Pak BJ. Ya. Itu pertanyaan besarnya Pak BJ kepada waktu rakor pertama ya Pak BJ. Karena Pak BJ melihat langsung keadaan di Bangkalan. Ya kan seminggu tuh baru kerja. Ini baru minggu kedua mau minggu ketiga besok. Kok bisa muncul pertanyaan tadi? Kemana kalian semua? Lah bagaimana? PKL tidak tertata. Saya tidak pernah melarang orang berjualan. Tidak pernah melarang orang untuk mencari nafkah. Tapi jangan mengganggu orang lain. Apalagi mengganggu fasilitas umum. Nah ternyata belum ditata. Belum ditarik retribusinya. Orang nggak berani narik. Katanya di belakang ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Bilang nggak ada urusan. Ini urusan Pemda. Untuk keberlanjutan Pemda. PKL ditata dong, jangan sembarang. Kok semua orang bikin PKL tengah jalan terus
Kan Bangkalan kumuh. Menarik nih pemirsa. Belum masalah sampah lain-lain. Sampah dan lain-lain. Artinya betul-betul, artinya kalau sekarang nih Pak PJ tidak begitu fit malam ini, itu karena memang berkeliling Kabupaten Bangkalan dan melihat kaget. Lalu bertanya tadi itu, kalian di mana selama ini? Iya, kan pertanyaan gitu. Kan wajar. Saya kembali ke OPD. Ayo OPD sekarang jalan. Seminggu ini mereka jalan semua. Ada pembersih bersih-bersih. Jumat bersih yang kedua kemarin. Saya minta chat itu pun nggak bisa mengcover semuanya. Saya minta minggu depan harus clear semuanya. Karena apa? Kita menghadapi hari jadi Kota Bangkalan yang sudah ke 492 tahun. Itu waktu yang nggak sebentar. sebelum kemerdekaan. Iya kan? Pak PJ, dari sekian banyak desa dan keliling dan sudah berkoordinasi dengan bahkan banyak mungkin laporan dari masyarakat juga dari teman-teman UPD juga akan banyak. Berarti informasi yang Pak PJ terima kan sudah banyak nih tentang masalah. Lengkap banget. Sudah lengkap. Artinya tinggal bagaimana ke depan itu Pak PJ mempanglimai tentang persoalan-persoalan Bangkalan bisa selesai dan setidaknya keberadaan Pemda ini betul-betul bermanfaat dan juga betul-betul bisa berguna dan bermanfaat terhadap masyarakat. Selama ini kan justru mohon maaf Pak BJ ya. Kayaknya nggak ada pemerintah tidak pemerintah sama saja selama ini Pak BJ. Begini. Saya tidak mempanglimai Bangkalan ya. Tapi Bangkalan kan harus dilayani oleh 3 sektor. Ya. Trisula lah. 1 tombak 3 mata nih. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Saya di eksekutif. Di legislatif saya berbicara dengan pimpinan dewan dan mereka mendukung. Di yudikatif dengan para APH saya juga mendukung dengan Forkominda. Ini harus kita sepakat, yuk kita perbaiki Bangkalan. Melayani bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng nggak bisa paham. Nah, doa restu dari pimpinan dewan dan seluruh anggota dewan juga mendukung dengan baik. Forkominda juga memberikan info ke saya. Apa yang harus dilakukan dan saat ini sedang menjadi pendalaman. Beberapa pendalaman masalah yang saya udah utarakan ke OPD, yuk sampai ke Diknas, sekecil Diknas itu pun saya dapat masukan juga. Walaupun secara sistem pencairan dana bos ini tidak bisa dipungut sembarangan, karena udah sistem ya. Tetapi kenyataannya ada praktek-praktek di luar itu dan saat ini sudah tertahan. Itu satu-satunya. Kemudian tentang pengelolaan dana desa dan lain-lain. Semuanya, pokoknya saya selaku pimpinan eksekutif, saya akan pertanggungjawabkan itu. Tapi anggota saya juga harus respect dan respon kepada saya. Sehingga ketika saya menjawab ada fooding data yang dari mereka untuk menghadapi kepercayaan masyarakat melalui anggota dewan dan APH, itu para yudikatif. Kalau bicara masalah urusan pendidikan sudah masuk ke Pak PJ dan lain-lain, berarti sudah benar-benar luar biasa informasi yang disampaikan. Pak PJ ini meskipun hanya 2 minggu. Ya, baru 2 minggu, 3 minggu. BOS, KIP, PIP itu menjadi persoalan tahunan sebelumnya. Pak. Dan saya menjadi pembahasan di Lingkar Jatim dan Sandasan 3 tahun. Bahkan dulu Pak Bupati sini sempat karena mungkin tidak mau risih mungkin ya karena terlalu dibahas. Sempat mengeluarkan kartu 24.000 untuk itu, tapi itu masih karena ada kong kali kong antara indikasi Pak ya, indikasi ada dugaan antara banknya juga gini dan itu kenapa mempermudah wong biasanya kalau bank itu kalau bukan orangnya nggak bisa, itu justru bisa dan lain-lainnya. Dan itu kita bahas nanti Pak perurusan karena sulit kalau kompleks persoalan dan hari ini belum selesai itu masih ada. Perbankan sudah saya panggil, saya tidak akan bisa mengizinkan mereka mencairkan sesuatu yang tidak untuk pada tempatnya. Saya panggil, mereka komitmen gak ada masalah. Yang terjadi itu selama ini ya ini satu putaran. Yang terjadi selama ini justru siswa atau murid dan wali siswa tidak tahu bahwa dia itu mendapat program PIP. Dan itu nanti kita bahas di waktu khusus itu Pak. Dan yang ketiga, karena Pak PJ sebentar lagi ada acara, Pak PJ selama 2 minggu ini kan barusan sudah dijelaskan ada sedikit banyak informasi yang dapatkan melihat, memperhatikan dan mengecek gitu ya keadaan Bangkalan meskipun tidak sampai ke desa-desa. Termasuk jalan daerah. Ini insya Allah akhir tahun ini terselenggara semua tuh yang dikeluhkan warga masyarakat. Pengaspalan lain-lain itu. Jalan kabupaten. Iya Pak PJ. Di Belega juga semua. Itu orang baik. Itu alhamdulillah. Ini bantuan dari pusat. Enggak, jadi ada impres. Nah, impres yang saya kejar, saya tanyakan, saya tanya tadi. OPD di Bangkalan sebetulnya sudah ready for use. Hanya dia belum berani mengekspos kegiatannya. Ini yang saya paksakan. Karena mereka takut ketika ada proyek ini disorot pemerhati ini, sorot pemerhati, mereka nggak berani.
Apalagi ngapain kamu berani, sepanjang kamu lurus gak ada masalah. Kalau ada yang menekan kamu, mengintervensi kamu, lapor saya. Selama ini itu justru memang yang menjadi alasan klasik dari baik dewan maupun eksekutif waktu itu keterbatasan anggaran. Enggak. Dari 2017 itu Pak nggak tersentuh, sampean biar tahu. Ya makanya ada kemarin. Oh sekarang ini, alhamdulillah. Ada impres. Ini kabar bahagia. Walaupun belum menyeluruh ya. Nanti 2024 sudah kami buat usulan ke Menteri PU dengan rincian yang lebih rigid lagi. Nah cuman jangan sampai terjadi tumpang tindih nih. Pakai dana ADD, kemudian dana bantuan, itu yang harus kita jaga. Jangan ada tumpang tindih. Artinya selama yang dikeluarkan itu bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun. Insya Allah mulai tahun ini akan dimulai untuk dipenuhi, Pak. Ya. Semua jalan kabupaten. Tahun ini sudah mulai bertahap ada, karena ada impres ternyata kan. Nah PU nggak berani melaporkan, takut. Dikira dia punya proyek, nanti yang menyasar proyek ini banyak. Saya bilang kamu jangan takut, sepanjang kamu lurus. Gitu. Dan alhamdulillah informasinya dari pusat sudah lampu hijau Pak ya. Sudah. Untuk masalah ini. Saat ini sedang menunggu memasak AMP aspalnya. Begitu AMP jadi gelar. Berarti ini sudah mau kan sudah lihat beberapa jalan sudah mulai. Anunya sudah selesai, berarti lelangnya. Itu dia, lelang sudah selesai, sudah tanda tangan kontrak. Mereka nggak berani ekspos, takut diintervensi. Saya bilang nggak ada, jalan terus. Informasi ini melegakan saya, dan insya Allah banyak teman-teman dan banyak orang masyarakat yang akan lega dengan informasi Pak PJ ini. Makanya biar tidak terlalu lama saya Pak PJ untuk persoalan masalah ini cukup dulu, dan insya Allah besok atau lusa kan terlalu banyak kali untuk membahas gitu ya. Tapi Pak PJ saya melihat sekarang tidak begitu fit ya, dan nggak apa-apa bagi saya sih sudah kewajiban. Pak PJ, hal-hal lain yang ingin disampaikan Pak PJ, baik pada internal Pak PJ dan anak buahnya Pak PJ atau terhadap masyarakat terkait dengan urusan langkah-langkah yang akan dilakukan Pak PJ ke depan untuk bagaimana pembenahan terhadap masyarakat Bangkalan, karena Pak PJ sekarang sudah bisa dianggap lebih dari cukup data isian masalahnya gitu ya. Barangkali Pak PJ ingin disampaikan lewat channel ini biar masyarakat tahu juga Pak PJ, dan anak buahnya Pak PJ juga betul-betul semangat untuk bagaimana melakukan dan melaksanakan garis kebijakannya Pak PJ. Silakan Pak PJ. Ini saya nambahkan sedikit masalah sampah. Sampah kan saya lihat Bangkalan tidak begitu besar dengan produksi sampah yang tinggi karena sudah terfokus, tersentral nih. Sampah-sampah kan tersentral di tempat makan, di mana-mana yang tidak. Sampah rumah tangga juga nggak butuh banyak. Karena lahan masyarakat masih punya untuk menguburkan sampahnya sendiri di wilayah masing-masing. Yang saya heran, dan saya mendapat informasi ini sedang saya dalami. Tapi saya bekerja sendiri. Sekali lagi saya bekerja sendiri. Ada sampah malam diangkut. Kosong nih. Sebelum subuh udah masuk lagi dengan truk yang sama. Pertanyaanku, apakah sampah ini keluar nggak dibuang terus kembalikan lagi? Sesuatu kan? Ini lagi saya coba dalami. Betul nggak ini situasi ini? Saya cek. Kemudian untuk pengelolaan sampah tadi juga saya minta keikhlasan dari teman-teman Bangkalan. Kok emang lahannya memang memungkinkan untuk pengelolaan sampah, yuk sama-sama yuk gitu. Saya tidak perlu di Bulu atau dimanapun, saya nggak ada masalah dengan itu. Sepanjang representatif, warga juga membantu, keberhasilannya juga untuk kita semua, keberhasilan untuk Bangkalan. Karena banyak juga di medsos yang keberhasilan pengelolaan sampah di Banyumas, yang menjadi Bali kan itu ada di TikTok. Masuk Bangkalan nggak bisa kayak gitu. Ini harus bisa Pak. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tentang kemarin saya undang juga para pemilik restoran, PP1 terutama pajak hiburan dan restoran. Saya ingin mengembalikan pada mereka lagi kepercayaan bahwa saya itu menitipkan kepada mereka untuk memungut kewajiban para pengguna, pembeli. Karena menikmati itu ada PP 10% yang harus disetorkan kepada pemerintah. Saya minta tolong kepada mereka untuk membantu memungut. Jadi nggak mengurangi hak mereka dan tidak menaikkan harga mereka karena harga mereka jelas plus PPN 10%. Itu yang harus kembalikan saya. Tapping box nggak usah dimati-matiin, pungut aja, mau manual mau tapping box tulis wajib tarik setorkan kepada kami. Saya akan memberikan reward kepada para pemungut pajak ini, ya kan? Rumah makan itu malah harusnya bangga karena saya berikan tugas oleh kepercayaan Pak, tugas dari negara loh. Pemilik rumah makan di pajak hiburan itu diberikan tugas oleh negara untuk memungut pajak-pajak dari masyarakat yang disetorkan kembali negara untuk digulirkan kembali di sektor yang lain, ya kan? Tugas adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah kehormatan. Pak Adiman saya kasih tugas. Berarti kan saya percaya. Kan bangga. Dipercaya pemerintah. Apalagi itu ada nilai jariahnya Pak. Nah, sudah dapat kepercayaan. Sudah dapat untung kan Pak? Pasti untung kan?
dipercaya pemerintah. Pak Aliman saya percaya. Itu kan kehormatan toh Pak. Kehormatan banget. Kehormatan itu segala-galanya loh Pak. Kalau udah dibilang kamu tak kasih pengkehormatan itu udah segala-galanya, semua udah lewat. Tugas, kepercayaan dan kehormatannya harus dijaga dan harus menjadi amanah, menjadi kebanggaan mereka. Jadi Pak kurang terus Pak. Kurang terus. Saya himbau, makanya saya himbau pada teman-teman, para pengelola pajak rumah makan atau hiburan, ayo pungut. Termasuk hotel, apa yang juga sama. Pungutlah itu, nggak usah khawatir. Kalian datang kepercayaan dari pemerintah itu sangat berharga sekali. Bukan minta duitnya pengusaha. Bukan. Enggak. Bantu tolong pungutkan. Iya, dan ketika itu berhasil, dia akan mendapatkan reward dari kami. Relaksasi, apapun bentuknya nanti pasti akan kita berikan. Reward akan didapatkan, jariah akan dapat, kehormatan juga dapat kan iya, Pak? Jariah. Apalagi nanti setelah disetorkan ke pemerintah daerah, dibuatkan embong, dibuatkan gedung dan macamnya. Jariahnya berlipat-lipat. Iya, itu untuk teman-teman masyarakat pengelola. Sekarang untuk petugasnya sendiri, saya minta kamu juga konsisten dong. Kita pegawai negeri, digaji. Ada postur anggaran yang memang rakyat menggaji. Saya PJ Bupati, hak kewajiban saya diatur. Hak keuangan saya diatur. Hak protokol saya diatur. Itu kan saya terima. Kan saya tidak bisa mempermainkan apa yang saya terima, Pak. Betul. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya terima. Saya minta teman-teman di PMK Banten, ayo, kamu digaji rakyat, bertugas untuk rakyat dong. Kalau ditugasi mengut retribusi pajak, ya laksanakan. Makanya ke depan saya minta Dispenda membagi petugasnya di sektor kecamatan. Nanti akan bekerja sama dengan camat, dia menjadi organik di bawah pengelolaan camat. Untuk menentukan target retribusi dan pajak di wilayah kecamatan. Sehingga menyerapnya akan semakin dekat dengan objek pengumpulkan. Betul. Kalau ada kecamatan yang mungkin potensi sedikit, dia bisa di cover 2 kecamatan misalnya. Ini yang saya minta pada teman-teman, mulai minggu depan Kadis sudah memberikan surat kepada saya, surat perintah kepada para petugas tersebut untuk bekerja di wilayah, dibantu oleh staf kecamatan. Dan desa tentunya, karena desa lah yang berpengaruh. Ini menarik. Kalau orang yang mau berpikir sedikit saja merenung gitu ya, ungkapan Pak PJ ini, ada hak keuangan, ada hak protokol macamnya, itu kerja untuk mereka. Emangnya selama ini itu mereka bekerja emang untuk mencari duit lain selain daripada itu? Kan enggak Pak. Kan mestinya kan enggak. Enggak dong. Enggak yang Pak PJ rasakan. Ya, harusnya enggak. Harusnya enggak. Iya. Kalimat ini justru ada semacam keresahan atau kesimpulan ya. Kesimpulannya kami menyadarkan kepada mereka. Ya. Kalau nanti pajak petugasnya jalan tertib lancar, tentunya Pemda kan pasti ada kelebihan insentif. Insentif yang akan diberikan tunjangan kinerja. Di luar gaji kan itu tunjangan kinerja. Ya? Iya. Kan bisa meningkat. Itu loh. Pemirsa, ngerti sendiri, pikir cerdas sendiri ya. Kenapa Pak BJ bilang semacam itu? Mungkin juga banyak orang masyarakat sendiri juga. Para birokrat itu, petugas di pelayanan publik itu justru bekerja memang seolah-olah memang untuk mendapatkan sesuatu waktu itu. Meskipun dia sebetulnya sudah dijamin oleh negara setiap bulan. Yeah. Tapi kalau tidak ada yang didapatkan waktu bekerja seolah-olah ya kayak buruh. ini kesimpulan. Itu kesimpulannya saya minta pada para masyarakat, laporkan kalau diminta gitu. Loh, kalau sama-sama membangun. Kalau masyarakat menuntut Pemda harus berbuat ini, membangun jalan ini, ayo laporkan kalau ada oknum yang seperti itu. Terbuka kepada saya, laporkan. Ada anggapan, tapi ini anggapan bukan, ada anggapan dulu Pak PJ. Kalau mereka bekerja dan orientasinya tidak mendapatkan apa-apa, mereka nggak semangat. Kan ada insentif, ada tunjangan kinerja. Dan lebih daripada itu, tambahannya daripada itu sudah kayaknya tidak menjadi kewajiban negara untuk beri. Pertanyaan saya, ketika seseorang sudah mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja, ada fasilitas yang didapat, apa dia akan menari-nari di atas penderitaan masyarakat? Kalau dia mencari lebih. Ini menarik pemirsa, dan saya tidak mau lama-lama. Kan aku hanya mau, mungkin saya juga bukan orang bersih. Saya juga bukan orang yang pinter. Enggak, ini sangat basic. Basically banget. Sangat basic di dalam pelayanan masyarakat. Tugas pemerintah ada melayani urusan wajib pemerintah untuk melayani masyarakat. Konsep kepamungan itu begitu. Ada. Pemirsa, catat itu. Kepamungan itu begitu. Maka masyarakat kalau minta pelayanan, kalau diminta sesuatu mereka jangan mau. Jangan mau. Konsep kepamungan itu mereka sudah digaji. Iya. Bukan... Oke, silakan sampaikan yang ingin disampaikan lagi. Itu tadi, kita tidak terpolitisir. Ya. Pegawai negeri tidak terpolitisir.
Jangan kemudian merasa aku dilantik oleh bapak itu, kemudian saya mengabdi kepada saya, tiap bulan saya harus memberikan makan untuk yang menjadikan saya. Enggak, yang menjadikan kamu tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita udah minum nih, saya lagi mau minum, tiba-tiba Pak Iman, Mas, nggak jadi minum tuh. Itu berarti belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diingat. Kita kota santri, kota zikir dan sholawat. Oh iya dong. Harus kembali ke itu, Pak. Kalau belum saatnya kita terima, berarti belum diizinkan. Ada sesuatu nanti pasti. Secara teoritis ketika Bangkalan ini sudah memilih labelnya adalah kota zikir dan sholawat, mestinya nilai-nilai itu menjadi pijakan dari setiap kinerja dan kerja orang-orang di Bangkalan. Iya. Mestinya Pak ya. Iya. Dan saya sangat berterima kasih ditempatkan di Bangkalan. Iya. Karena di mana-mana. Banyak pelajarannya. Ya. Bukan. Sekarang ini saya dibekali. Setiap hari saya kantongin. Oh. Ya. Ini bukan untuk pencitraan ya. Untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ya. Bahwa saya di sini bertugas dan harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi unsur spiritualitas itu penting, Pak ya. Penting. Spiritualitas penting. Agama apapun. Ya. Karena tanpa itu mungkin mengurangi terhadap semangat bekerjanya, pengabdiannya. Kalau orang sudah makan semacam ini, unsur spiritualitasnya dominan, maka dia akan tegak lurus saja untuk bagaimana memberikan pelayanan baik. Dan saya juga tidak jumawa. Justru saya harus lebih hati-hati. Karena tugas saya berat, tugas saya melayani masyarakat harus dalam posisi yang paling bagus. Karena saya menjadi contoh dari aparat saya menjadi contoh dari masyarakat. Atau Pak PJ ingin mengatakan, kalau salah koreksi Pak PJ. Karena di Bangkalan ini adalah label kotanya adalah zikir dan selawat. Ayo dong, ini dong jadikan pijakan kerja kita. Ya. Jangan sampai seperti yang lain gitu ya. Mau ngajak begitu Pak maunya Pak. Dan jangan lagi ada istilah bahwa kalau kasus yang kemarin katanya jual beli jabatan eselon sekian harus berapa bayar ratus sekian. juta, nggak ada itu bullshit, kasar nih saya. Karena apa? Tidak pada tempatnya orang minta jabatan dengan membayar. Kalau toh ada yang membayar cukup, berarti dia jual beli. Jangan kemudian dia membayar, dia masih rutin memberikan tiap malam, tiap bulan deh. Diperas jadinya. Pemirsa, ternyata sudah banyak yang menjadi dim dan yang menjadi lebih dari cukup lah. Dan banyak sekali Pak. Dan sekarang Pak beliaunya itu karena sudah di Bangkalan adalah kota zikir dan selawat, maka mengajak kepada semua pihak, termasuk kepada pegawai, kepada birokrasi, kepada masyarakat di sini, ayo betul-betul berpijak terhadap zikir dan selawat. Unsur spiritualitas itu penting karena spiritualitas itu kalau dominan, insya Allah tidak akan takut kepada siapapun, hanya takut kalau salah takut kepada yang Maha Kuasa. Tidak takut KPK, nggak takut KPK lagi Pak. Kalau benar tegak lurus saja ya. Itu aja Pak. Iya betul. Semua OPD saya jangan takut pada APH sekarang. Tapi sepanjang kamu benar. Kamu benar laksanakan tugasmu dengan baik. Kalau toh ada pihak-pihak yang minta palakan, minta apa, jangan dikasih. Itu dong. Itu Pak ya. Itu perintahnya Pak ya. Cukup itu Pak. Cukup. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah minggu depan atau bulan depan saya akan kembali lagi kepada Pak PJ biar Pak PJ selanjutnya tidak terganggu oleh saya karena beliau hari ini sudah tidak begitu fit gitu ya karena memang banyak persoalan dan insya Allah minggu depan atau bulan depan saya akan kembali kepada beliau untuk bicara-bicara santai seperti ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.